Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 izin mempresentasikan hasil diskusi kami terkait teori inteligensi dengan anggota kami yaitu yang pertama ada Mariana Wahyu Listiati, yang kedua saya sendiri Dianita Wika Safitri, yang ketiga ada Koirah Denis Setiawati, yang keempat ada Salma Risanangta, yang kelima ada Dita Deviana Rahmawati, yang keenam ada Kemala Wijaya, yang ketujuh ada Rahmadiana Putri, dan kedelapan Adinda Bunga Apriliantika. Pengertian inteligensi. Inteligensi berasal dari bahasa Latin, yaitu intellegri, yaitu yang artinya menghubungkan atau menyatukan satu sama lain. Istilah inteligensi sudah menjadi bahasa umum bagi masyarakat diartikan sebagai kecerdasan, kecerdikan, ataupun kepandaian. Secara umum, inteligensi dapat diartikan sebagai kemampuan untuk berpikir abstrak, kemampuan untuk mengungkapkan materi dalam belajar, dan juga mampu menyelesaikan diri dalam berhubungan dengan situasi baru. Seorang psikolog menemukan inteligensi diartikan sebagai suatu kemampuan untuk menerapkan pengetahuan yang sudah ada untuk memecahkan berbagai masalah. Inteligensi dapat diartikan secara luas dan sempit, yaitu secara luas kemampuan untuk mencapai prestasi yang di dalamnya berpikir memegang peranan. Prestasi itu dapat diberikan dalam berbagai bidang kehidupan seperti pergaulan, sosial, teknis, perdagangan, peraturan rumah, tangga, dan belajar di sekolah. Dalam artian yang sempit, kemampuan untuk mencapai prestasi di sekolah yang di dalamnya berpikir memegang peranan pokok. Inteligensi dalam arti sering disebut sebagai kemampuan akademik. Selanjutnya, teori inteligensi. Yang pertama, teori lumpers atau gumpalan oleh Charles Spearman pada tahun 1863 sampai 1945. Menurut Spearman, inteligensi adalah kemampuan-kemampuan umum untuk berpikir dan mempertimbangkan. Inteligensi ialah suatu kemampuan umum yang merupakan satu kesatuan. Ia berpendapat, orang yang cerdas mempunyai banyak sekali faktor umum yang merupakan dasar dari semua perilaku cerdas manusia. Kemudian yang kedua, teori splitters atau pecahan oleh Louis Thurston pada tahun 1887 sampai 1955. Thurston melihat kecerdasan sebagai suatu rangkaian kemampuan yang terpisah, dan Thurston meyakini bahwa kemampuan seperti numerik, ingatan, dan kefasihan berbicara secara bersama-sama akan membentuk perilaku pandai. Thurston lebih menekankan inteligensi pada aspek yang terdiri dari 7 kemampuan primer, yaitu yang pertama, word fluency atau pemahaman verbal, yaitu kemampuan memikirkan kata secara tepat, seperti memikirkan kata-kata yang bersajak. Yang kedua, number ability atau kemampuan bilangan, yaitu kemampuan yang berkaitan dengan angka atau bilangan dan melakukan perhitungan. Yang ketiga, spatial visualization atau kemampuan ruang, yaitu kemampuan untuk memvisualisasikan hubungan bentuk ruang. Yang keempat, associative memory atau kemampuan mengingat. Kemampuan mengingat stimulus verbal. Yang kelima, perceptual speed atau kecepatan pengamatan, yaitu kemampuan menangkap rincian visual secara cepat serta melihat persamaan dan perbedaan di antara objek yang bergambar. Yang keenam, reasoning atau kemampuan menalar, yaitu kemampuan menemukan aturan umum berdasarkan contoh yang disajikan. Yang terakhir, verbal comprehension atau pemahaman verbal, yaitu kemampuan memahami makna kata. Yang ketiga yaitu teori multiple intelligence oleh Howard Gardner
tahun 1983. Geithner mengatakan bahwa kecerdasan terbentuk dari 120 faktor yang berbeda-beda. Geithner berpendapat bahwa setiap orang memiliki jenis-jenis inteligensi yang berbeda dengan aspek-aspeknya yang meliputi yang pertama, kecerdasan matematis, logis atau logical mathematical intelligence merupakan kepekaan dan kemampuan mengamati pola-pola logis dan bilangan, serta kemampuan berpikir logis. Cirinya antara lain. Yang kedua, kecerdasan linguistik verbal merupakan kepekaan terhadap suara, ritme, kata-kata, dan keragaman fungsi-fungsi bahasa. Yang ketiga yaitu kecerdasan musik, merupakan kemampuan menghasilkan dan mengekspresikan ritme, nada, dan bentuk-bentuk ekspresi musik. Yang keempat, kecerdasan ruang visual, merupakan kemampuan mempersepsi dunia ruang visual secara akurat dan melakukan transformasi persepsi tersebut. Dan yang kelima yaitu kecerdasan kinestetik atau gerakan fisik, merupakan kemampuan mengontrol gerakan tubuh dan menangani objek-objek secara terampil. Yang keenam, kecerdasan hubungan sosial, merupakan kemampuan mengamati dan merespon suasana hati, temperamen, dan motivasi orang lain. Yang ketujuh, kecerdasan kerohanian, merupakan kemampuan memahami perasaan, kekuatan, dan kelemahan intelijensi sendiri. Yang kedelapan, yaitu kecerdasan naturalis, yaitu ketika seseorang suka dan akrab pada berbagai hewan peliharaan, sangat menikmati berjalan di alam terbuka, suka berkebun atau dekat dengan taman dan memelihara binatang, menghabiskan waktu di dekat akuarium atau sistem kehidupan alam, suka membawa pulang serangga, daun bunga, atau benda alam lainnya, berprestasi dalam mata pelajaran IPA, biologi, dan lingkungan hidup. Empat, teori Triarchid Theory of Intelligence oleh Robert J. Sternberg 1988. Triarchid Theory of Intelligence yang merupakan perluasan dari pendekatan psikomotorik. Sternberg mengatakan bahwa inteligensi memiliki 3 bagian. Yang pertama, inteligensi komponensial, kemampuan mengkodekan dan menggambarkan informasi dan perencanaan pelaksanaan solusi atas permasalahan-permasalahan. Yang kedua, eksperimential, kemampuan mampu memadukan masalah baru dan masalah lama dengan cara-cara baru serta mampu memecahkan masalah secara otomatis. Yang ketiga yaitu kontekstual, kemampuan mampu menyesuaikan, mengubah dan memilih lingkungan belajar untuk dijadikan sebagai sarana dalam pemecahan. Pengukuran dan manfaat inteligensi. Pengukuran inteligensi. Yang pertama, tes inteligensi adalah cara untuk mengetahui tingkat kecerdasan seseorang. Orang menemukan tes inteligensi, yaitu seseorang dokter bangsa Prancis, yaitu Albert Bin dan pembantunya T. Henry Simon di tahun 1904. Yang kedua, tes inteligensi bisa dilakukan dengan cara memberikan berupa pertanyaan-pertanyaan. Dengan hal itu, kita dapat mengetahui tingkat kecerdasan seseorang. Yang ketiga yaitu cara lain yang dapat dilakukan dengan melakukan tes psikometrik atau IQ seseorang untuk mengetahui kemampuan yang dimiliki dari seseorang. Cara ini dibagi 3, yaitu tes inteligensi individu, tes inteligensi kelompok, dan tes bahasa dan verbal. Manfaat pengukuran inteligensi. Yang pertama, bagi staf sekolah, guru memerlukan hasil pengukuran inteligensi murid untuk bahan pembimbingan pembelajaran. Yang kedua, untuk keperluan seleksi dan penempatan dalam dunia pendidikan untuk menyeleksi calon murid atau mahasiswa sesuai dengan ketentuan.
Bidang pekerjaan pengukuran tes inteligensi berguna untuk memilih pegawai sesuai dengan kebutuhan. Yang ketiga, psikiater. Hasil pengukuran inteligensi berguna untuk mengetahui kelainan fisikis individu atau pasiennya. Faktor-faktor yang menginteligensi. Yang pertama, faktor bawaan. Satu, penegasan tentang intelijensi sebagai kemauan yang dibawa sejak lahir yang memungkinkan seseorang berbuat sesuatu dengan cara tertentu. Nah, intelijensi merupakan faktor bawaan, maka sejak dini harus dibentuk dengan cara memberikan asupan yang baik. Yang kedua, ada faktor kebebasan. Kebebasan berarti bahwa setiap individu dapat memilih metode-metode tertentu dalam memecahkan masalah mereka. Manusia mempunyai kebebasan memilih metode juga bebas dalam memilih masalah sesuai dengan kebutuhannya. Yang ketiga, ada faktor lingkungan. Salah satu pengaruh lingkungan yang amat penting bagi perkembangan anak ialah gizi yang dikonsumsi dan rangsangan-rangsangan yang bersifat kognitif emosional dari lingkungan. Semakin tinggi kualitas lingkungan rumah, cenderung semakin tinggi intelijensi yang dimiliki anak. Kan perbuatan kepada suatu tujuan merupakan dorongan bagi perbuatan itu. Dalam diri manusia terdapat dorongan yang mendorong manusia untuk berinteraksi dengan dunia luar. Dengan eksplorasi yang dilakukan terhadap dunia luar, maka timbullah minat terhadap sesuatu yang menarik minat seseorang dan mendorongnya untuk berbuat lebih giat dan lebih baik. Selanjutnya ada faktor kematangan. Tiap organ dalam tubuh manusia mengalami pertumbuhan dan perkembangan, lalu dikatakan telah matang jika ia telah mencapai kesanggupan menjalankan fungsinya masing-masing. Anak-anak tak dapat memecahkan permasalahan karena organ tubuh dan fungsi jiwanya masih belum matang. Yang terakhir ada faktor pembentukan. Pembentukan ialah segala keadaan di luar diri seseorang yang mempengaruhi perkembangan intelijensi. Dapat kita bedakan pembentukan sengaja seperti yang dilakukan di sekolah-sekolah dan pembentukan tidak disengaja seperti pengaruh alam. Ciri-ciri inteligensi. Menurut beberapa pakar seperti Edward L. Thorndike menyebutkan ada 3 ciri dari perbuatan yang cerdas, yaitu mendalam atau altitude, meluas, breadth, dan cepat atau speed. Ciri-ciri inteligensi secara umum yaitu yang pertama to judge well atau dapat menilai, kedua to comprehend well atau memahami secara menyeluruh. Inteligensi merupakan suatu kemampuan mental yang melibatkan proses berpikir secara rasional atau inteligensi dapat diamati secara langsung. Yang ketiga, to reason well atau memberi alasan dengan baik. Inteligensi tercermin dari tindakan yang terarah pada penyesuaian diri terhadap lingkungan dan pemecahan masalah yang timbul daripadanya. Kemudian, ciri-ciri perbuatan inteligensi. Yang pertama, masalah yang dihadapi banyak sedikitnya merupakan masalah yang baru bagi yang bersangkutan. Kedua, dalam berbuat inteligen seringkali menggunakan daya mengabstraksi. Yang ketiga, keterangan pemecahannya harus dapat diterima oleh masyarakat. Yang keempat, perbuatan yang inteligen bercirikan kecepatan. Proses pemecahannya relatif cepat sesuai dengan permasalahan yang dihadapi. Yang kelima, membutuhkan pemusatan perhatian dan menghindarkan perasaan yang mengganggu pemecahan masalah yang sedang dihadapi. Keenam, masalah yang dihadapi harus mengandung suatu tingkat kesulitan bagi yang bersangkutan. 7. Perbuatan intelijen sifatnya bertujuan.
Untuk mencapai tujuan yang hendak diselesaikannya, dicarinya jalan yang dapat menghemat waktu dan tenaga. Pengungkapan intelijensi. Karena berbeda dalam segi intelijensinya, maka individu satu dengan yang lainnya tidak sama kemampuan dalam memecahkan masalah yang dihadapi. Mengenai perbedaan intelijensi ini, ada pandangan yang menekankan pada perbedaan kuantitatif. Yaitu yang pertama, pandangan yang berpendapat bahwa perbedaan intelijensi individu satu dengan yang lainnya memang secara kualitatif berbeda. Pandangan kedua, menitikberatkan pada perbedaan kualitatif yang berpendapat bahwa perbedaan intelijensi individu yang satu dengan yang lainnya karena perbedaan materi yang diterima atau karena perbedaan dalam proses belajarnya. Perbedaan dalam proses belajar akan membawa dalam segi intelijensinya. Baik pandangan satu maupun kedua, keduanya mengakui bahwa individu satu dengan yang lainnya berbeda dalam segi intelijensinya. Intelijensi dan kaitannya dengan pendidikan. Yang pertama ada tujuan, memungkinkan meramal kemampuan potensial untuk belajar atau melakukan pekerjaan sekolah. Dengan demikian, agar orang dapat menentukan apa yang sebaiknya dilakukan selanjutnya. Menurut Witherington tahun 1978. Yang kedua ada hasil pengukuran intelijensi biasanya dinyatakan dalam IQ. Hubungan hasil intelijensi mampu dan bermanfaat dalam meramalkan kesuksesan belajar di sekolah. Dan tidak diragukan lagi bahwa memprediksi suatu hasil terutama dalam dunia pendidikan memang sangat diperlukan. Akan tetapi, hasil tersebut bukan jaminan untuk sukses belajar karena masih ada banyak faktor yang mempengaruhinya, seperti faktor dari dalam individu itu sendiri maupun dari luar. Selanjutnya adalah proses intelijensi dalam penyelesaian masalah. Masalah yang dihadapi harus mengandung suatu tingkat kesulitan bagi yang bersangkutan. Ada suatu masalah yang bagi orang dewasa mudah untuk memecahkannya, bahkan menjawabnya hampir tidak berpikir. Sedangkan bagi anak-anak harus menjawabnya dengan otak atau berpikir keras. Keterangan pemecahannya harus dapat diterima oleh masyarakat. Dalam berbuat intelijen, seringkali penggunaan daya mengabstraksi. Perbuatan yang intelijen bercirikan kecepatan. Proses pemecahannya relatif cepat, sesuai dengan permasalahan yang dihadapi, membutuhkan pemusatan perhatian, dan menghindarkan perasaan yang mengganggu pemecahan masalah yang sedang dihadapi. Tentang teori inteligensi, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.